Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama boleh menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini, saya undang kita semua membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-7, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-24. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-11 dan 12 saja. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 11, orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Ayat 12, dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada zaman sekarang ini, tidak sedikit orang yang memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai siapa Yesus dalam hidup mereka. Ada yang berpendapat bahwa Yesus hanya seorang nabi saja, seperti Musa, Samuel, Elisa, dan sebagainya. Ada pula yang mengatakan Yesus adalah seorang tokoh teladan pada umumnya, seperti Mother Teresa, Mahatma Gandhi, dan lain-lain. Ada juga yang mengatakan Yesus adalah seorang manusia suci. Bahkan ada yang mengatakan pula Yesus adalah seorang rasul. Tentu pandangan ini menentukan sikap mereka ketika melihat Yesus. Namun bagi kita, siapakah Yesus menurut hati dan pemahaman kita? Ketika kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-24 menjelaskan bagaimana orang Yahudi memperingati perayaan Pondok Daun. Perayaan Pondok Daun adalah perayaan di mana orang Yahudi mengenang bagaimana dulu orang Israel melakukan perjalanan selama 40 tahun di padang gurun dan mereka membuat tenda atau pondok dengan bahan utamanya adalah daun. Ketika telah dekat hari raya itu, Yesus masuk ke bait Allah dan banyak orang membicarakan dia. Apakah Yesus adalah orang baik atau orang yang menyesatkan? Kemudian Yesus mengajar orang banyak dan berkata bahwa pertama, ajaran Yesus bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Allah, di mana Allah melalui Yesus ingin menggenapi apa yang telah diajarkan sebelum-sebelumnya. Kedua, orang yang melakukan kehendak Allah, ia akan memiliki hikmat untuk membedakan ajaran Yesus tersebut benar atau salah. Dan ketiga, orang yang berbicara tentang Allah yang mengutus para nabi dan anaknya yaitu Yesus, maka orang itu adalah orang yang benar dan tidak ada kesalahan dalam dirinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mengenal siapa Yesus yang sejati, kita harus percaya bahwa Dia adalah anak Allah yang diutus datang ke dunia untuk menggenapi setiap janji Allah dan menyelamatkan manusia dari dosa. Kita harus belajar untuk memiliki hati yang mau tunduk dan taat kepada perintahnya melalui firman yang telah dinyatakan, sehingga hati kita memiliki hikmat dan pengertian yang benar untuk dapat membedakan ajaran yang benar dan tidak. Pada akhirnya, kita akan tahu bahwa orang yang mengasihi Yesus adalah orang yang dibenarkan karena menerima pengampunan dan keselamatan yang sejati. Maka dari itu, mari kita terus memperbaharui hidup kerohanian kita dengan cara terus menyerahkan hati kita kepada Yesus sebagai Tuhan yang akan mengubah kehidupan kita. Terus memiliki hati yang taat kepada firman-Nya yang diberikan kepada umat-Nya. Dan kita percaya pengenalan akan Tuhan akan mengubah kehidupan kita semakin dewasa dalam kerohanian, serta kita boleh menjadi berkat bagi sesama melalui perbuatan dan ketulusan kasih kita. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kita belajar bahwa tidak sedikit orang yang mengakui Yesus hanya sebatas nabi atau teladan hidup yang biasa saja. Namun bagi kami, Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan jiwa, sehingga kami mengalami sukacita.
Ajarkan kami terus percaya dan beriman kepadamu, sehingga kehidupan kami boleh terus dibentuk dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.